Ya, Kesini. boleh. Manggil pelanggan. Anak saya yang itu Pak Haji, yang jualan sembako itu habis cerai sama suaminya Pak Haji. Habis cerai? Sudah 3 tahun apa? Cerai? Iya. Anak ibu lagi perempuan? Perempuan. Oh perempuan. Terus pertanyaannya apa? Ya, Dapat jodoh. Promosi dong nanti. Bos, shoot bos. Dicari mantu laki-laki. Dicari mantu laki-laki. Ini di sini ntar syuting dulu. Syuting. Masa begitu ntar dimarahin sama anak? Enggak. Syuting. Ayo ngomong. Dicari mantu laki-laki. Dicari mantu laki-laki. Yang sayang. Yang sayang. Yang kaya. Yang kaya. Yang punya pekerjaan tetap. Yang punya pekerjaan tetap. Yang punya penghasilan tetap. Yang punya penghasilan tetap. Yang soleh. Yang soleh. Ini harus kencang. Yang ngaceng. Yang ngaceng. Harus ngaceng. Kadang kalau nggak ngaceng dimasukin meleot-meleot. Anak saya buka toko sembako. Buka toko sembako. Yang berminat. Yang berminat. Hubungi saya. Hubungi saya. Di nomor HP. Di nomor HP. Sebutin HP ibu berapa? Mana nomor HP ibu? Mertua linglung. 0813 ralat 0821 2515 6058. Ulangi lagi. Buat laki-laki yang berminat dengan anak saya. Buat laki-laki yang berminat dengan anak dengan saya, anak putri saya. Saya nyari mantu. Saya cari mantu yang ganteng. Yang ganteng. Sayang. Punya pekerjaan tetap. Penghasilan tetap. Soleh. Ini kenceng. Ngaceng. Yang berminat hubungi di HP nomor. Hubungin HP nomor. Ulangin. 0821 25 15 60 58. Sekali lagi. HP-nya sebutin. Sekali lagi. 08 21 55 15 60 58. Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke man, sip. Mantu lahiran tahun berapa mantu? Anak lahiran tahun berapa? Tuh ambil. Ambil, kasih. Mau milih atau mau diambilin gitu? Mau masuk, ngambil sendiri atau mau milih atau mau diambilin? Bos, anak saya mau minta centong, bos. Kasih yang centong keramat, bos. Anak lahiran tahun berapa, Bu? 91, Pak Haji. 91, berarti umurnya berapa? 34. 34, ya. Anaknya berapa, Bu, dari pernikahan yang pertama? Alhamdulillah 2, Pak Haji. Oh, 2. Kelas 3 dan kelas 1. SD? Ya. Oh, iya. Terus ada pertanyaan lagi gak, Ibu? Selain anak maunya ibu nyari mantu, kan tadi udah promosi, nanti kan banyak yang ngebel. Nah, nanti yang ibu dagang, Ya. RC bukannya dicawik-cawik. Gitu. Begitu yang juga. Yang di ayam ya Pak Haji? Yang ayam. Kalau sembako? anak juga gitu yang sembako. Cebok, cawik-cawik gitu. Nanti rame. Begitu juga mbaknya yang dagang sayuran. Cebok, alat kelamin mbaknya, cawik-cawik di depannya dagang. Ada lagi gak? Yang kuliah dokter biar sampai lulus Pak Haji. Pulang pergi atau kos? Kos di itu. Nah kalau pas pulang disuwuk, Bu. Kalau orang Jawa bilang direbus alat kelamin ditaruh di wajahnya, lulus.
Anak saya juga begitu, Bu. Anak saya pertama dokter. Anak saya nomor 2 dokter. Ini yang nomor 3 juga sekolah dokter lagi. Sama di Suwuk. Suwuk. Manjur. Terus apa lagi? Biar bisa tajir melintir. Kan ibu belum sholat tobat baca Quran 12 juz. Begitu ya Pak Haji. Bisa. Sama sholat tobat. Yang 68 kali sholat tobat. Bisa. Kalau yang bikin takjub gimana Pak Haji? Apa itu? Ibu kalau mau bikin tajub Allah gampang. Ibadahnya harus ekstrim. Ya. Sarannya kalau ibadah ekstrim bangun jam 00, senyum, mandi Iya. pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Kalau ibu nggak bisa ibadah ekstrim, gantinya sedekah ekstrim. Ya, sedekah ekstrim bagaimana? Makanan kesukaan ibu apa? Pecel ayam. Pecel ayam. Berapa kira-kira seporsi pecel ayam? Oh, di Sama sana nasi. 20.000. Sama nasi. Ya. Harganya berapa kira-kira? Kalau di sana 20.000. 20.000. Minumnya taruhlah misalkan 5.000. Ya. Es teh manis atau apalah misalkan. Jadi 25.000. 25.000 kali 500 anak yatim kali 12. Kalau misalkan ibu yang mau, kalau anak ibu yang dagang sembako sama ibadah ekstrim atau gantinya sedekah ekstrim. Boleh gak kalau putri saya yang nyedekain saya sebagai mamahnya? Boleh. Boleh. Apa makanan favorit putri ibu? 500 kali 12. 12 kali ya Pak Haji? 12 kali. Iya. 500 tuh jumlahnya anak yatim, Iya. RDAY. 12 tuh setahun. Sebulan sekali boleh, dibayar sekaligus boleh, bebas. Oh, begitu. Mm-mm. Sebelum bisa jalanin ibadahnya penuh ya Pak Haji. Mm-mm. Itu ekstrim dulu gitu. Mm-mm. Manjur gak? Manjur. Manjur. Jadi kalau ibu bisa ibadah ekstrim, kerjain ibadah ekstrim. Kalau ibu nggak bisa, ada gantinya gak Pak Haji? Ada, namanya sedekah Sedekah ekstrim. ekstrim. Begitu. Sedekah ekstrim, sedekah subuh, sedekah Jumat. Mm-mm. Jumat 1 juta, potong sapi. Oh, gitu ya. Nah sedekah subuh ibu mau berapa? Tiap hari sedekah subuh. Ya. Nah nanti manjur gak Pak Haji? Manjur banget. Nanti ibu diajarin ilmu centong, manggil uang. Duduk sini ya, Haji Marco, ajarin nyentongin duit. Singkes kayak. Kalau untuk anak saya Teguh itu gimana Pak Haji supaya berhasil dah Di bisa Suwok, punya di modal? Suwok, ibu remes alat kelamin ibu, taruh di mukanya Teguh. Bisnisnya lancar, sini. Bisnisnya Biar bisa tajir lancar. melintir gitu juga Iya Pak Haji. kaya raya tajir Ekstrim. melintir. Iya. Ibadahnya gitu juga. Ya kalau dia nggak bisa bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Sholat tobat nggak bisa. Gantinya tadi makanan favoritnya dia, bukan makanan favorit ibu. Makanan favoritnya dia apa? Misalkan dia sukanya 500 kali 12. kali 500 kali 12. Iya. Oh, ingetin. Nanti putri ibu juga begitu yang dagang sembako. Pengen naikin omsetnya jadi 200 juta per hari. Suruh Iya. bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Nggak bisa. Ya udah gantinya sedekah ekstrim. Walaupun sudah sedekah harus sholatnya diusahakan ngaji. Ya, Gitu. apalagi kalau dia mau disuwuk sama ibu. Kayak orang Jawa bilang disuwuk, dicamahin. Jadi ibu remes alat kelamin ibu, taruh di mukanya dia. Bisnisnya lancar. Iya Pak Haji, saya Punya pinginnya modal Teguh bisa 10 tajir miliar. melintir Pak Haji. Bisa Boleh. punya modal 10 miliar tuh Pak Bisa. Haji. Pokoknya paksain sedekah ekstrim. Paksain sedekah ekstrim. Paksain sedekah ekstrim. Kalau sedekah ekstrim saya langsung datang apa cukup transfer Pak Haji? Transfer aja. Nanti ibu kasih tahu adminnya Bu Ai namanya. Iya, Bu Ai, saya sudah sedekah ekstrim atas nama saya bin. Atas nama saya bin. Atas nama putri saya binti gitu. Boleh gak kalau saya dulu yang sedekah? Boleh. Boleh gak kalau putra saya tercinta dulu? Boleh. Pokoknya harus punya modal 10 miliar dari Allah tunai tiap bulan. Ngomong dong. Nih,
Contohnya Haji Marco. Haji Marco sebelum ke RDAY, dia punya kontrakan cuman berapa pintu? 6. Dia paksain sedekah Iya. ekstrim. Kontrakan saya juga pada kosong Pak Haji. Ya, dia paksain sedekah ekstrim. Senilai makanan favoritnya diganti jadi sedekah mobil 2. Iya. Mobil Mitsubishi sama Grand Max. Sama seisi toko materialnya dia 7 truk. Sekarang kontrakannya berapa pintu? 21 pintu. Waktu dia datang ke RDAY sebelum sedekah ekstrim, nggak punya ruko. Setelah dia sedekah ekstrim, sekarang rukonya berapa ya? 15. Jadi sedekah ekstrim itu wajib. Ambil ibadahnya sambil jalan. Kayak Roni. Roni waktu datang kan omsetnya cuma 15 juta. Roni. 15 Nah, juta. putri ibu berapa omsetnya sekarang? 5 juta. 5 juta Iya, tiap hari. iya. Nah, dia apa? Itu sampai malam, dari subuh sampai malam. Waduh. Iya, kalau dulu kan sebelum dibeli sama ibu kan subuh sampai siang. Dagangan datang terus truk-trukan. Yang punya meninggal rumahnya dijual. Saya beli, tak pikir Omsetnya sama. Ya kurang lebihnya ya nggak sampai segitu. Gross 100. Ya, ya. Mesti disedekain, Bu. Pasti ada yang ngerjain. Ada yang ngambil pelanggannya, langganannya dia ada yang pindah ke tempat lain. Kalau disedekain balik lagi. Enggak ada berhentinya mobil, motor, becak semuanya. Orang belanja, orang omset 200 nggak mati Pak Haji. Apa? Omsetnya 200 juta mesti itu orang itu yang punya teman jadi tahu. Ya mungkin kan pembelinya pelanggannya udah Iya. pindah ke tempat pelanggan lah ke Terus toko nggak ada lain. Mesti ditarik, Bu, dengan sedekah ekstrim. sedekah ekstrim ya Pak. Iya, kayak ini kan dia sedekah ekstrim. Karena dia nggak ada uang, sedekahnya mobil. Oh gitu. ya. Mitsubishi sama Grand Max. Karena dia nggak punya duit, dia kan punya toko material. Tokonya disedekain 17 truk. Kita ambilin tokonya buat sedekah gantinya gitu. Tapi kan setelah itu dia punya ruko. Nah, nanti ibu praktekin. Nah, nanti masih ada pertanyaan nggak? Tanya teh ngomong gimana? Bebas. Mau nanya apa? Saya nanya supaya bisa berhasil, bisa tajam pintar gimana? Ayo punya semangat dong. Iya Mas Mopi katanya nih ada saya. Ada Bos, sakit. itu bininya si itu Ngomong dulu. pacarnya Vira jatuh itu suruh diurut tuh. Si siapa namanya tuh? Agus. Diurut. Kamu paham belum? Ya paham, cuma kan kerjaannya juga belum ada. Ya, dimulai. Kalau ini Pak Haji, Mm-mm. suami saya ini kan sakit. Mm-mm. Di darah. Vonis dokter itu kan gagal ginjal Pak. Mm-mm. Sekarang udah menjalani cuci darah tuh kurang lebih udah 1 tahun. Mm-mm. Tapi jadi kerjanya itu setiap seminggu itu kan cuma 5 hari doang Pak Haji, sama sampai Jumat. Karena menjalani cuci darah itu kan ya di Senin sama Kamis. Jadi bisa kerjanya cuma 3 hari. Mm. Berhubung nggak enak sama kliennya, sama bosnya di kantor gitu kan, jadi Kerjanya di mana? di pasar Saya sih minggu. freelance di pasar di Pejaten Pak Haji. Kerjanya apa? Saya konsultan. Hmm. Saya konsultan manajemen di bisnis. Ya, Hah? ya pembukaan usaha lah, bikin usaha, bikin PT, bikin surat-surat izin aja gitu legal. Jadi kerjanya apa? Di konsultan legal. Hmm. Jadi pembuatan PT atau perizinan untuk SIUJK, SIUJP, untuk jasa konstruksi atau jasa pertambangan kayak begitu Pak Haji. Cuma Nah, maksudnya kadang-kadang bagian kalau apa? misalnya- Ya, Maksudnya bagian apa? saya di bagian legalnya. Bagian perizinannya saya. Tapi kadang juga meeting sama klien juga. Ini banyak yang istilahnya sama klien itu udah konsultasi sama kita, terus udah kita kasih harganya, persyaratan seperti ini. Kadang-kadang banyak yang nggak jalan, banyak yang cancel gitu loh Pak Haji. Pertanyaannya. Pertanyaannya biar supaya usaha saya itu lancar, terus sama klien tuh lebih percaya lagi sama saya, sama kantor saya itu saya harus bagaimana gitu. Sama kayak dia, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz.
Kenapa mesti baca Quran? Bos, ini amit-amit juang bayi jangan sampai. Kalau lu nggak baca Quran, misalkan lu meninggal dikubur, ini tanya nih bini lu nih. Dia bakal nengokin lu ke kuburan setahun cuma 2 kali, bos. Mau puasa sama mau lebaran. Betul gak, Bu? Jawab lu. Jadi lu dikubur sama siapa coba? Sama baca Quran. Jadi lu paksain wajib baca Quran. Tapi jujur Pak Haji ya, saya tuh dari kecil itu nggak hidup sama orang tua. Jadi sama kakek itu kejawen banget gitu loh. Jadi untuk ajaran Islam itu nggak diajarin. Saya itu istilahnya belajar tuh istilahnya ngumpul sama teman di masjid. Dan sampai saat ini saya belum nggak bisa ngaji gitu loh. Beli Al-Quran yang ada bahasa Indonesianya. Alif, Lam, Mim baca. Ada bahasa Indonesia. Kalau Al-Quran kan bacanya dari kiri. Iya. Dari kanan. Kalau Al-Quran. Kalau lu baca dari kiri. Alif, Lam, Mim, Dalikal, Kemauan Kitabul pasti Arabi. bisa. Yang bahasa Indonesia ada kok Al-Quran. Lu baca yang Latin. Baca Latin gitu aja nggak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi kan kalau misalnya ini tajwidnya atau apanya kan Gak beda. apa-apa. Nggak Kan apa-apa masih ya? baru. Oh, baik. Bos, lu paksain baca Quran dari sekarang wajib tiap hari, bos. Kenapa mesti wajib, Pak Haji? Nanti lu dengar sendiri tadi dari suara hati istri lu. Kalau lu meninggal, istri lo nengok kuburan setahun 2 kali. Mau puasa, mau lebaran. Nangis kalau dikubur. Sementara kita nggak tahu di kuburnya tuh berapa lama dibangkitin. Nggak bisa ngandelin. Jadi lo mesti baca Quran. Buat teman dikubur. Kedua, lo harus sedekah wajib. Kenapa Pak Haji? Nanti lo nyesel kalau lo nggak sedekah. Karena orang mati kalau bisa pengen buru-buru bangkit. Karena dia pengen sedekah. Nah, lo sedekah. Mumpung lo punya duit. Bilang sama suami istri lo. Mah, kita sedekah ya mah. Buat tabungan gue dikubur. Begitu. Bonusnya lo umur panjang. Gitu. Ngerinya nih bos. Ngerinya nih. Ini jangan sampai ambil yang baik. Kalau lo meninggal. Ada cowok ganteng yang suka sama istri lo gimana coba ayo. Itu dia masalahnya. Soalnya lo kalau meninggal udah diincar nih si ganteng-ganteng pengen negrep bini lo. Coba bayangin. Ntar pada saat bini lo mau nengok kuburan. Apa kata suaminya dia? Ngapain lo nengokin dia toh? Ngapain lo ziarah ayo. Akhirnya di kuburan. Aduh. Urutnya di mana? Mau di sini apa di belakang? Di kandang di kuda sana ada tempat. Udah bilang. Untung kita ada stok tukang urut. Pakai korek. Jadi lo paksain bos. Harus bisa. Dan pasti bisa. Ada lagi? Untuk saat ini kan sebenarnya kan saya tuh fokus sama kesehatan saya Pak Haji. Karena gagal ginjal itu kan membantu mengganggu banget sama kegiatan saya gitu loh. Jadi saya tuh saat ini di kantor itu nggak kerja rutin, hanya freelance di kantor. Jadi istilahnya untuk pemasukan itu nggak kayak dulu. Jadi kalau misalnya saya masuk kantor dibayar, kalau misalnya ada klien kita istilahnya dapat fee dari situ gitu. Kalau misalnya memang deal gitu. Bos, nanti kalau lo paksain baca Quran, klien datang sendiri. Nanti kalau lo baca Quran, nanti rezeki ada aja buat lo. Itu. Herannya istri lo sayang, nggak marah-marah, karena lo ada duitnya. Sekarang kalau lo nggak ada duitnya, istri lo bawaannya marah-marah. Wow, wow. Pak Haji, istrinya dibacain. Bos, istri tuh sayang kalau kita punya uang banyak. Begitu. Tapi kan banyak istri yang protes. Enggak dong papa. Kalau papa perhatian aku juga sayang. Bener. Tapi lebih sayang lagi kalau kita ada uangnya.
Kok Pak Haji tahu? Ini ada pakarnya. Ini ada muridnya. Ini pakarnya, ini muridnya gitu loh. Bos. Jadi abang sayang kalau ada uangnya. Kalau nggak ada uangnya, abang suruh nungging ditendang. Tenang bos, pasti klien lo banyak. Pasti gue bisa ngasih istri gue. Minimal istri gue ulang tahun, gue bisa kasih hadiah. Kue ulang tahun. Iya, harganya nggak murah loh bos, kue ulang tahun. 60 kali 40 harganya 2.500.000 di Harvest. Ah, toko kue nanti dikasih istri lo. Mama, ini kue ulang tahun dari papa. Wow. Bini lo seperti di surga. Terus dibukain dah tuh. Apanya tuh? Nenennya. Kalau lo mau sembuh bos, penyakitnya kunci satu bos. Nah lo kalau gagal ginjal cuci darah seminggu 2 kali apa sekali? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Jadi udah ada selang belum di badan lo? Udah Kalau dulu sempat itu kan CDL. pertama, tindakan pertama kan ada CDL. Tapi sekarang udah enggak. Sekarang pakai simino di tangan Pak Haji. Hah? Di tangan. Tapi bukan selang Pak. Jadi bukan selang. Jadi memang ada untuk aliran darah itu dipotong baru disilang. Jadi aliran darah itu lebih kencang gitu loh. Kalau misalnya untuk cuci darah itu lebih kencang aliran darahnya gitu. Selangnya udah dicopot. Selang udah nggak pakai selang 2 lagi. bulan doang. Nah kalau lo paksain mandi jam 00, ganggu gak tuh selangnya? Bisa lah Pak Haji. Kalau dulu Udah nggak ada pakai selang, masalah. Pak Haji. Apa selang itu udah nggak ada. Kalau dulu memang, cuma kalau misalnya sekarang itu kadang kalau misalnya habis mandi malam itu rada meriang memang. Nah lo harus coba mandi jam 00 pakai air hangat. Karena orang yang sakit ambeien kan katanya nggak ada obatnya. Banyak orang testimoni di RDAY jauh-jauh sakit ambeien sembuh karena mandi jam 00. Saraf kejepit di mana-mana nggak ada obatnya. Mandi jam 00 sembuh saraf kejepit. Udah tua. Sakit lambung. Hah? Yang kemarin udah tua itu ibunya. Oh ya ibunya. Iya. Nah coba dong kalau bos berani. Jadi mandi air hangat bangun jam 00. Senyum, mandi, paksain sholat tahajud. Saya ajakin gitu Pak Haji kalau habis mandi udah takut panas. Soalnya pernah mandi gitu karena saya ukuran gitu badannya anget gitu Pak Haji panas ya. Bisa gak sebelum mandi dinenenin dulu? Bos, kalau gue boleh tanya terakhir nenen sama istri kapan bos? Nggak pernah Pak Haji. Kenapa? Nenennya dianggurin. Mungkin ya. Nenennya bini lo montok tahu bos? Di sini udah dewasa semuanya. Iya. Semuanya. Ada yang belakang masih TK bos. Belakang TK tuh. Jujur Pak Haji, mungkin karena faktor ginjal. Iya. Jadi istilahnya untuk ereksi itu udah disfungsi ereksi. Iya. Jadi nggak rutin nggak dulu setiap pagi gitu nggak. Cuman kadang-kadang aja gitu. Dan itu pun juga nggak digunain. Jadi punya itu hanya formalitas aja. Kenapa bos gak difungsiin tuh? Ya orang nggak tahu gimana. Aduh. Karena efek ginjal itu tadi karena kan aliran darah ke penis itu nggak lancar makanya efeknya seperti itu gitu karena gagal ginjal rata-rata orang gagal ginjal dan nggak cuci darah seperti itu. Katanya seperti itu. Makanya itu saya tanya Pak Haji itu ada nggak solusinya untuk biar nggak cuci darah rutin cuci darah gitu loh Pak Haji. Mandi jam 00. Terus Pakai air hangat. satu lagi Pak Haji ya saat ini itu efeknya ke mata juga. Jadi ngelihat itu rabun. Kalau baca gini deket bisa. Dulu saya kalau misalnya baca deket nggak bisa, harus pakai kacamata. Sekarang kebalik. Sekarang nggak pakai kacamata nggak kelihatan. Sekarang kalau gini malah kelihatan. Oh. Gitu. Dan kalau misalnya saya naik kendaraan malam tuh udah nggak berani sama sekali. Oh iya. Hanya siang aja saya berani. Gitu karena kena cahaya itu silau. Saya udah pernah ke dokter spesialis mata. Itu katanya hanya gejala katarak, tapi saya tanya banyak yang katarak tuh katanya bukan seperti itu namanya katarak. Katarak itu kan ada lemak
selaput di rumah di selaput patah. Ini nggak ada, masih bersih, masih normal. Gampang bos, lo cerita mana mic-nya, pinjem. Nih, sembuh total matanya. Dia juga matanya lebih parah dari lo. Dia sakit gulanya udah 500. Iya. 500 gulanya. Iya. Sekarang udah normal 61 kemarin. 161. Tapi belum sempat haji kan? Belum, Hari itu apa? Cuti darah. Enggak. belum. Saya dari tahun 2019 diabetes, tapi saya nggak mau berobat karena takut. Tapi saya tahu ini pasti diabetes. Tapi pas kedua Pak Haji saya diabetes Pak Haji. Badan saya lemes, kurus dari 102 sampai 96 saya, jadi agak kurus. Dan lemes pagi-pagi itu udah lemes aja gitu. Kata Pak Haji, ya udah lu tahajud lagi, lu mandi jam 00, ngaji biasa seperti itu. Akhirnya saya ke kandang, alhamdulillah. Nah, di situ juga saya ada juga kayak penyakit hemoroid, atau kalau kurang makan buah langsung kadang berdarah. Alhamdulillah saya sembuh di sini. Terus tadinya saya gula darah pertama itu 500. Sekarang mandi kadang-kadang tambah sama air pandan. Terus alhamdulillah kita sehat, saya bisa olahraga lagi, dan bisa dilihat sendiri perut saya udah gendut lagi, sekarang udah 100 lagi, dan saya nggak pantang, makan semaunya. Apalagi Pak Haji, kalau saya kesini Pak Haji makan terus di rumah juga saya makan sate durian juga saya makan. Tapi sebelum bulan puasa kemarin itu Sakit. Matanya burem. mata saya burem. Kalau ngelihat lo bisa berjejer. Bisa ada dua. Kalau kita naik motor itu atau naik kendaraan, itu mobil tuh kan ada garis tengahnya itu ya, itu dua. Terus kalau lagi nunggu mobil atau itu penuh di jalan itu orang-orang lagi pada naik motor, karena jadi aturan 11 jadi 22 motor gitu. Terus saya bilang sama istri saya, Papa matanya udah begini. Terus saya lihat jalan depan rumah, saya kan bisa ngitungin uang di depan rumah di teras. Kadang-kadang itu mobil-mobil depan rumah juga sama dua-dua. Jadi saya minta antar ke istri ke Ainun di Bogor. Diperiksa, dicek semuanya, lab semuanya, alat-alatnya modern semuanya. Terus beliau bilang saya cuma dikasih refreshment water buat mata ruang, sama dibilang kalau mata saya udah nambah silindernya sama minusnya udah nambah, jadi lebih tinggi lagi, jadi harus ganti kacamata. Terus sampai rumah 2-3 hari masih sama. Jadi pasti terkabul. Jangan gundah, jangan gelisah, jangan murung, jangan sedih, jangan ngeluh, jangan jengkelan, jangan mancing jengkel, kepancing jengkel. Jangan bawel, jangan cerewet, jangan cemberut dan jangan mikir, jangan komen, jangan cemburu, jangan dendam, ketus, jutek dan muka suntuk.